Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, minta waktunya sebentar ya bagi saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut dari program PKG PKG PJOK yang telah dilaksanakan kurang lebih kalau secara tatap mukanya itu 1 minggu di SMA. Ya, itu rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu terkait model pembelajaran PJOK, yaitu model pendidikan kebugaran. Ya. Sebelum kita masuk ke model pendidikan kebugaran, terlebih dahulu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam pendidikan jasmani itu ada 3 model yang perlu ditekankan. Yang pertama model pendidikan gerak, yang kedua model pendidikan kebugaran, kemudian yang ketiga model pembelajaran SEM. Kalau pembelajaran SEM, nanti akan jelaskan. Sudah tahu SEM itu apa? Itu. Jadi yang pertama model pendidikan gerak. Model gerak itu yaitu fokusnya pada konsep gerak. Kemudian yang kedua model pendidikan kebugaran. Nah, nanti dalam model pendidikan kebugaran itu peserta didik diarahkan kepada suatu bentuk aktivitas kebugaran, aktivitas fisik, di mana nanti diharapkan dengan model pendidikan itu peserta didik nanti dapat secara sadar untuk meningkatkan kebugarannya sendiri. Jadi bukan dari olahraganya untuk berusaha meningkatkan kebugaran, tapi dari anak sendiri sadar. Karena tidak mungkin dalam 1 minggu 1 kali pertemuan itu bisa menciptakan siswa atau peserta didik yang bugar. Meningkatkan kebugaran dalam 1 minggu sekali itu tidak mungkin. Jadi harus dilakukan minimal itu 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Kemudian kalau tadi yang SEM, pendidikan pembelajaran SEM itu jadi pendidikan PJOK di mana saat itu diarahkan seperti dalam bentuk konkret nyata di lapangan. Jadi seperti kalau halnya seperti turnamen. Jadi dari tadi itu ada yang sebagai dalam satu kelas itu dibagi tugas, ada sebagai panitia, ada yang sebagai peserta, ada yang sebagai koordinator. Jadi seperti itu namanya sesungguhnya. Jadi semua 32 anak dalam pertandingan bola voli. Jadi ada dibentuk 2 tim. Jadi ada tim A, tim B yang bertanding, kemudian ada wasitnya, ada supporternya, ada panitianya, ada komentatornya gitu. Jadi dikemas dalam bentuk seperti turnamen sesungguhnya. Jadi peserta didik merasakan seperti halnya ketika masuk dalam dunia nyata sesungguhnya yang kayak itu. Terus monggo Mbak, gak apa-apa. Bu Fana. Ya. Ini rencana tindak lanjut PKG PJOK 2024 yang telah dilaksanakan, yaitu latar belakangnya berdasarkan pengamatan di kelas di SMP Mandiri dan pengamatan ketika pelaksanaan upacara bendera bahwa didapati beberapa peserta didik yang tingkat kebugaran jasmaninya kurang baik, yaitu sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta tidak kuat dalam mengikuti upacara bendera, sehingga didapat peserta didik yang merasa pusing atau bahkan pingsan beberapa dalam upacara itu. Jadi hubungannya adalah ketika peserta didik itu kebugarannya kurang baik, maka dalam melaksanakan pembelajaran juga kurang berprestasi, tidak bisa fokus dalam pembelajaran karena kebugarannya kurang, jadi terlalu capek atau merasa letih sehingga kurang fokus dalam pembelajaran. Itu hubungannya terkait peningkatan prestasinya bisa menurun. Kemudian yang kedua, didapati ketika upacara peserta didik itu ada yang merasa pusing, ada yang pingsan, itu pasti ada dalam kegiatan upacara itu. Diamati ada 1, 2 atau bahkan lebih peserta didik yang merasakan pusing atau pingsan. Itu latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatannya adalah pemetaan dan peningkatan status kebugaran siswa melalui tes kebugaran siswa Indonesia TKSI. Tujuan kegiatan ini adalah
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran serta peningkatan kebugaran zat didik sehingga diperoleh zat didik yang sehat akan jasmani, kemudian serta cerdas akan akademik dikarenakan dapat fokus mengikuti pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, sasaran profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah zat didik memiliki kemandirian serta kerjasama atau gotong royong. Terus sesuai tadi yang dijelaskan bahwa dengan kebugaran yang meningkat diharapkan nanti fokus belajar meningkat sehingga prestasinya juga meningkat. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah kemandirian. Jadi dengan diadakan atau sosialisasi atau pemberitahuan terkait pemahaman terkait latihan kebugaran, nanti diharapkan sedikit di rumah bisa ikut aktif berlatih. Kemudian gotong royong nanti saling membantu antara teman ketika membutuhkan bantuan. Semua dalam bentuk latihan itu perlu berpasangan yang lain. Lanjut, item sasaran tes kebugaran jasmani, yaitu yang pertama koordinasi tangan dan mata. Nah, nanti yang dites koordinasi antara tangan dan mata. Yang kedua, kekuatan otot perut. Nah, itu. Yang ketiga, power kaki. Yang keempat, kelincahan. Dan kelima, daya tahan kardiovaskuler. Dari kelima ini kira-kira ada yang sudah paham belum? Belum semua. Kalau koordinasi tangan dan mata itu gimana kira-kira bentuk latihannya? Melempar bola. Ya, melempar bola ya. Jadi dengan melempar bola itu koordinasi antara tangan buat melempar, kemudian mata buat ke sasaran. Dan nanti bentuk tesnya seperti itu, melempar bola kasti dengan ke tembok, nanti jaraknya 2 meter, kemudian lempar ke tembok, nanti lempar kanan tangkap kiri, lempar kiri tangkap kanan secara terus menerus dalam waktu 30 detik. Nah, nanti ada hasilnya dikatakan baik atau kalau mencapai berapa itu ada. Kemudian kekuatan otot perut. Nah, cara melatihnya itu banyak. Ada bisa dengan sit up. Sit up itu gimana? Yang tidur itu tuh itu bisa. Kemudian power kaki. Power itu apa? Power kekuatan itu apa? Kaki. Kekuatan itu kemampuan tubuh untuk menahan beban. Nah, tapi kalau power menahan beban tapi juga dalam waktu yang lama bebannya yang kuat. Jadi daya ledak. Kalau kekuatan itu contohnya Pak Benny mengangkat Pak Ahmad, itu kuat berarti kekuatan. Kalau power Pak Benny mengangkat Pak Ahmad kuat tapi dilakukan secara terus menerus, ini bisa power. Tapi kalau daya tahan beda lagi. Daya tahan itu nanti Pak Benny mengangkat Pak Ahmad ditahan dalam waktu 1 jam atau waktu berapa menit itu. Nah, itu daya tahan. Kalau kekuatan hanya mampu mengangkat beban itu namanya kuat. Kalau daya tahan itu mengangkat beban dalam waktu yang lama. Kemudian kalau power mengangkat beban dalam waktu yang lama tapi secara bersinambungan terus menerus. Contohnya juga daya ledak, melompat itu juga hasil perkalian dari kekuatan dan kecepatan itu daya ledak. Terus daya tahan kardiovaskuler yang guru IPA Pak Bagus. Oh, salah sih. Guru IPA kardiovaskuler itu apa? Nah, jantung dan paru. Cara tesnya lari. Nah, nanti dijelaskan itu cara tesnya ada. Kemudian pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan akhir semester karena diharapkan pada awal-awal semester itu masih pemetaan anak dulu, diketahui dulu datanya anak dari sebelumnya seperti tinggi badan, kemudian berat badan dan lain. Kemudian dikasih tahu dulu terkait bentuk-bentuk latihannya. Kemudian setelah latihan nanti di akhir semester itu pas mau pembelajaran sudah hampir habis, sudah dilaksanakan kegiatan itu tes kebugarannya nanti diketahui. Jadi nanti di semester berikutnya bisa ada evaluasi apakah kategori mayoritas anaknya bukan atau tidak. Kemudian diawali dengan sosialisasi dan pemahaman tes kepada peserta didik serta pelaksanaan tes dengan pertimbangan persetujuan orang tua. Nah, karena
tes ini tes fisik, jadi harus menggunakan setujuan orang tua, karena dari guru sendiri belum tahu apakah anak tersebut mempunyai riwayat penyakit bawaan dan yang lain-lain, sehingga kalau dengan memaksakan tanpa persetujuan orang tua nanti ditakutkan ketika riwayat penyakit bawaannya itu kambuh malah jadi bisa disalahkan itu. Terus pengembangan dan umpan balik kegiatan direncanakan untuk keseluruhan peserta didik dari 3 tingkatan, jadi kelas 7, 8, 9. Namun sementara pada awal ini dibawakan ke kelas 8 dulu. Nah, nanti setelah evaluasi dari kelas 8 ditemukan hasilnya baik, kemudian kita lanjut ke kelas 7 dan 9. Kenapa kelas 8? Karena diharapkan kelas 8 itu sudah mengalami fase di kelas 7 untuk adaptasi, kemudian ada beralih ke kelas 9. Kemudian dengan mempertimbangkan peserta didik yang memperoleh hasil tes yang tidak baik agar memperoleh bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran. Nah, jadi ini kenapa kelas 8? Karena agar ketika di kelas 8 itu ditemukan peserta didik tes kebugarannya kurang baik, maka ada bentuk diberikan PR atau bentuk latihan nanti biar di kelas 9 dites lagi ada peningkatan atau enggak. Makanya diujikan dulu di kelas 8. Hasil kegiatan peningkatan dasar kebugaran peserta didik serta prestasi belajar tadi dengan bentuk latihan dan tes itu diharapkan peserta didik itu paham dan sadar terhadap dirinya sendiri bahwa dirinya itu perlu meningkatkan kebugarannya, sehingga dengan bugar itu diharapkan nanti juga prestasinya meningkat karena bisa fokus dalam pembelajaran. Terus ada lagi PPT video hasil tes kebugaran. Nah, nanti ketika pelaksanaan itu ada dikasih untuk merekam, jadi nanti juga dapat hasilnya dari rekaman itu, dari proses pelatihan sampai pelaksanaan. Upaya yang akan dilakukan yaitu pertama sosialisasi kegiatan kepada guru dan peserta didik, itu yang pertama ini dilakukan. Kemudian setelah pada guru nanti ke peserta didik itu bahwa tes ini tujuannya untuk apa, kemudian tingkat kesulitannya bagaimana. Nah itu kemudian buat sosialisasi kegiatan kepada orang tua melalui peserta didik. Nah jadi karena kita akses pada orang tua sulit, jadi kita menekanannya kepada peserta didik dulu biar peserta didik itu bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa tes ini itu bukan tes yang berbahaya, intinya itu. Jadi bukan bentuk tes yang memaksakan, karena dalam tes ini bukan sebuah perlombaan atau untuk baikan sama siswa yang lain, tapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ketika tidak kuat ya tidak perlu dipaksakan. Itu. Kemudian pelaksanaan tes kebugaran, yang terakhir pelaksanaannya di akhir semester. Struktur program dan mitra komunitas belajar, kegiatan dilakukan dalam proses pembelajaran atau di luar kegiatan pembelajaran. Jadi sementara yang pertama dilakukan karena untuk pemetaannya itu kita ke kelas 8 dulu untuk dicoba, jadi di luar pembelajaran. Jadi saya minta bantuannya rekan-rekan semua nanti untuk membantu proses dalam tesnya itu ya, di luar dulu. Nanti kalau sudah hasilnya positif nanti saya masukkan dalam proses pembelajaran. Nanti ketika berhasil itu nanti saya bisa mungkin melaksanakan sendiri dibantu oleh siswa. Itu berkolaborasi dengan komunitas belajar baik dari guru mapel maupun orang tua untuk kelancaran melaksanakan kegiatan. Nah, jadi itu dari orang tua sebagai izin kegiatan, kemudian dari guru mapel masing-masing nanti dalam melaksanakan tes. Karena siswanya banyak, tesnya harus bergantian, tidak bisa keluar sendiri. Tantangan dan solusi, yaitu tantangan keberanian peserta didik untuk ikut dalam tes karena akan muncul persepsi bahwa tes terlalu berat. Kemudian yang kedua, pemberi izin orang tua. Nah itu karena jika hanya sekilas melihat data tes yang akan dilakukan, peserta didik akan merasa keberatan karena dikira itu tesnya itu sangat berat, sehingga kadang ada yang merasa tidak berani ikut atau mungkin beralasan sakit ikut. Kemudian pemberi izin orang tua, jadi dengan kita memberikan tes atau memberitahukan sosialisasi kepada peserta didik terkait tingkat kesulitan kemudian manfaat tes, biarkan peserta didik itu juga meyakinkan kepada orang tua bahwa tes tersebut itu tidak membahayakan dan diberikan izin. Mungkin untuk yang kesulitan itu dibagian kalau peserta didik mengalami
punya penyakit asma, nah mungkin itu orang tua tidak berikan izin. Kemudian mungkinnya obesitas juga itu mungkin tidak berikan izin. Gitu. Solusi memberi pemahaman secara menyeluruh kepada peserta didik sehingga tingkat partisipasi peserta didik tinggi dan pelibatan orang tua diperoleh itu tadi. Kemudian evaluasi tidak hanya dilakukan pada peningkatan kebugaran atau produk dari hasil tes, tapi juga dari proses pelaksanaan selama kegiatan dan tingkat motivasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi diharapkan dengan sampel yang satu kelas itu melaksanakan dan yang lain yang melihat itu ikut penasaran dan ingin ikut melaksanakan tes. Terima kasih. Dari tadi ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak? Ya. Gimana? Jadi itu kan ada berbagai macam indikator. Ya. Itu harus tercapai semua atau memilih salah satu. Ya, itu tes ini saya dapat dari sosialisasi pas kegiatan di Semarang itu. Ini tesnya tes bersinambungan, jadi dalam rangkaian kegiatan. Jadi satu siswa harus ya tadi ya indikatornya. Nah, jadi satu siswa itu harus melaksanakan 5 tes, tidak bisa hanya satu tes, tidak bisa memilih. Jadi 5 tes. Tadi tes koordinasi tangan dan mata. Jadi kalau cara panduannya itu nanti peserta didik itu berdiri sejauh 2 meter di depan tembok, kemudian nanti melempar bola kanan tangkap kiri secara bersinambungan dalam waktu 30 detik, nanti 2 kali kesempatan. Nah itu nanti dilihat hasilnya. Nanti di situ ada kriterianya. Dikatakan baik apabila mencapai 30 atau berapa itu ada. Kemudian yang kedua, kekuatan otot perut. Nah, sit up itu selama 30 detik. Jadi setelah melakukan itu langsung ke sit up, tapi ada jeda istirahat dulu. Ya maksimal jangan lebih dari 10 menit itu ada. Tuh, kenapa kok 10 menit? Karena diharapkan nanti sudah pulih kembali. Jangan terlalu lama, terlalu lama nanti juga sudah jenuh malah. Itu ya. Itu otot perut sit up itu 30 detik, nanti dihitung jumlahnya berapa. Setelah sit up nanti ke power kaki. Nah, power kaki itu nanti latihannya standing board jump atau melompat ke depan tanpa awalan. Jadi ini nanti lompat ke depan. Ya besok kita praktikkan di lapangan. Itu ya. Lompat ke depan tanpa awalan. Nanti dihitung jaraknya dari titik awal sampai titik pendaratan. Itu berapa meter? Itu ya. Jadi kalau 1 kali kesempatan itu berapa meter harus kakinya secara bersamaan, baik tumpuan atau pas tolakannya. Iya, semakin baik. Itu ya pasti itu. Terus kelincahan itu tesnya adalah T-test. Itu lari ke depan, kemudian geser ke kiri, dan geser ke kanan, ke tengah lagi mundur. Nah, itu semua. Jadi kalau gambarannya mungkin masih belum bisa dibayangkan sekarang, tapi besok di lapangan kita praktekkan. Itu ya. Jadi itu sudah tes yang tervalidasi, jadi sudah ada secara resmi ya. Jadi dari start nanti lari ke depan, start sampai depan, geser ke kiri, tapi bordanya tetap ke depan, sentuh marker, terus geser ke kanan, pojok, maju ke depan, di tengah, ke belakangnya mundur. Itu dihitung berapa detik paling semakin cepat semakin bagus. Ya nanti bisa kalau seumpama sebelum dibagikan kepada siswa ya dulu juga mau. Gitu ya. Kemudian daya tahan kardiovaskuler itu nanti ke pakai beep test yang suara beep itu. Jadi beep lari sana jarak 20 meter, beep lari lagi, beep lari lagi. Jadi itu ada berapa level ya? 15 level atau 20 level. Jadi dalam satu level itu 1 menit. Ya sesuai irama beat. Dalam 1 meter itu 1 menit. 1 meter. Dalam 1 irama beat itu 1 menit. Dalam 1 level 1 menit. Beat. Jadi semakin tinggi levelnya nanti semakin banyak larinya. Beatnya semakin cepat. Level 1 beatnya seumpama 6. Nah, berarti 1 menit bagi 6 itu langkahnya. Kemudian level 2 nanti beatnya
makin bertambah, semakin dalam 1 menit itu bisa 10 atau berapa, level 3 nanti 12 atau berapa, jadi semakin kenceng. Nah mungkin itu bentuk item testnya yang bisa kita praktekkan besok, kita praktekkan udah siswa, tapi sebenarnya kalau belum coba nggak apa-apa itu. Ya boleh, bisa besok kita bikinkan. Dah, ada lagi yang ditanyakan? Ya cukup? Nggak ada? Udah paham semuanya? Ya. Ya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan, menyimak, dan besok Jarabon sudah membantu pelaksanaan RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan PKK Fisika ini. Atas segala kurangnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.